Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri yang berbentuk pangkat. Ya, judulnya ini. Turunan fungsi trigonometri berbentuk pangkat. Nah, kalau saya punya sin pangkat n dari ax plus b. Nah, misal ini fx-nya sin pangkat n ax plus b, maka turunannya adalah, jadi cara menurunkan pangkatnya, yang pertama itu pangkatnya dulu diturunkan, pangkatnya kan n, berarti n nya turun, n sin, nah pangkat berkurang 1, n minus 1 ax plus b, kemudian fungsi trigonometrinya sin, berarti turunan jadi sin cos, ini pangkatnya udah nggak usah ikut, ax plus b, setelah fungsi trigonometri kalikan dengan turunan sudutnya ax plus b, maka turunannya adalah a, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi a kali n sin n min 1 ax plus b cos ax plus b. Nah, paham ya? Coba sekarang kalau saya punya fx sama dengan cos pangkat n ax plus b. Ya, jadi turunannya bagaimana ini? Ingat ya, kalau bentuk pangkat, turunan yang diturunkan pertama kali itu adalah pangkatnya. Sehingga n cos n min 1 ax plus b, turunan dari fungsi trigonometri cos. Cos itu diturunkan menjadi apa? Min sin ax plus b kalikan, kalau trigonometrinya sudah, sekarang kalikan dengan turunan dari sudut. Sudutnya kan ax plus b, sehingga turunan ax plus b adalah a. Nah, maka ini bisa disederhanakan, min a kali n cos n min 1 ax plus b kali sin ax plus b. Oke, paham ya? Nah, begitu juga untuk tan. Untuk tan nanti sama caranya. Sekarang kita coba contoh soal. Nah, kalau saya punya soal fx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x plus 6, maka turunannya adalah, ingat ya, pangkatnya dulu yang diturunkan, berarti 3 sin, pangkatnya berkurang 1 jadi berapa? 2, ini sudutnya tetap 2x plus 6 kali turunan dari trigonometri. Bentuk trigonometrinya adalah sin, berarti turunannya sin adalah cos, pangkatnya udah nggak usah ikut, 2x plus 6 kali, nah setelah trigonometrinya sudah, kalikan dengan turunan dari sudut, 2x plus 6 diturunkan menjadi 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 6 sin kuadrat 2x plus 6 kali cos 2x plus 6. Nah, oke, paham ya? Nah, sekarang kalau saya punya soal yang berbentuk seperti ini. Ini contoh soal yang kedua. Contoh, saya punya fx sama dengan akar ya. Akar pangkat 3 dari sin pangkat 4 pangkat 5 ya. Benar. Sorry. fx sama dengan akar pangkat 3 sin pangkat 5 2x. Nah, turunannya bagaimana nih? Jadi turunannya adalah caranya adalah kita ubah dulu ini. Soalnya kita ubah dulu menjadi fx sama dengan akar itu kan pangkat pecahan, berarti akar pangkat 3 dari sin 5 2x itu berarti sin pangkat 5 per 2. Nah, jadi akar itu miliknya sin ya, akar sin, berarti yang dipangkatkan pecahan itu adalah sinnya, sehingga sin 5 per 3, karena ini akar pangkat 3 berarti 5 per 3 dari 2x. Nah, 2x ini merupakan sudut, sehingga kalau soalnya fx sama dengan sin pangkat 5 per 3 2x, ini bisa disederhanakan atau bisa dicari turunannya. Nah, caranya adalah pangkatnya dulu turun, 5 per 3 sin
5/3 min 1 kali 2x. Nah, ini ya. Nah, setelah pangkatnya kemudian trigonometrinya. Karena sin berarti menjadi cos 2x kalikan apa? Turunan dari sudut. Turunan dari sudut adalah 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 5/3 bisa dikali 2, berarti 10/3 sin. Nah, 5/3 dikurangi 1. Jadi berapa itu? 1 itu kan 3/3 ya. Nah, sehingga 2 sin pangkat 2/3 2x cos 2x. Oke. Karena tadi soalnya berbentuk akar, kita rubah jawabannya ke dalam bentuk akar lagi. 10/3. Ingat, yang punya pecahan, pangkatnya pecahan itu kan adalah sin. Berarti yang kita rubah hanya sin saja. Akar, karena penyebutnya 3, berarti ini akar pangkat 3 dari sin kuadrat 2x kali cos 2x. Nah, paham ya? Sekarang yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga. Misal saya punya Y sama dengan tan pangkat 3 5x kuadrat plus pi per 2. Ini saya ambilkan dari buku paket ya. Berarti turunannya adalah yang pertama kali diturunkan adalah pangkatnya, berarti 3 tan 5x kuadrat plus pi per 2. Ini pangkatnya tadi berapa? Jadi 2. Nah, kemudian kalikan turunan dari tan. Apa ya? Turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Sekan kuadrat ya, berarti sekan kuadrat dari 5x kuadrat plus pi per 2. Nah, setelah trigonometrinya sudah, sekarang kalikan dengan turunan yang ada di sudut. Berarti 5x kuadrat plus pi per 2 yang bisa diturunkan adalah ini, yang punya x, berarti berapa itu? Kalikan 10x. Nah, sehingga hasilnya adalah 30x kali tan kuadrat 5x kuadrat plus pi per 2 kali sekan kuadrat 5x kuadrat plus pi per 2. Nah, jadi seperti ini tadi pelajaran kita hari ini tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, jika ada pertanyaan tolong tulis di komentar ya. Terima kasih.